Halo teman-teman, di video kali ini aku mau ngejelasin mengenai simulasi bergame dari kelompok 14. Nah, di kelompok 14 ini terdapat 5 anggota. Yang pertama itu ada saya sendiri, Aulia Rahma, dan CP129. Yang kedua ada Miftahus Salam dan CP165. Yang ketiga ada Nurul Asfiatin Sohida dengan CP170. Yang keempat ada Radian Arif Nugraha dan CP174. Dan yang terakhir ada Sabahat Sinelila dan CP184. Nah, beer game itu sendiri apa sih? Beer game merupakan permainan yang mencoba menyimulasikan bagaimana bullwhip effect terjadi atau efek cambuk banteng, yaitu penggelembungan informasi atau distorsi informasi karena tidak ada koordinasi dalam supply chain. Permainan ini biasanya dilakukan dengan 4 tim yang masing-masing bertindak sebagai mitra usaha mandiri yang biasanya adalah retailer, wholesaler, distributor, dan factory atau manufaktur. Meskipun permainan terjadi dalam sistem bisnis yang sangat sederhana, hal ini menunjukkan bagaimana putaran umpan balik antara mitra bisnis yang berbeda membawa kompleksitas ke dalam supply chain. Nah, tujuan bergame itu sendiri adalah untuk memenuhi permintaan pelanggan. Dalam permainan ini, komunikasi merupakan suatu tindakan yang melawan terhadap aturan. Permainan ini melibatkan aktor-aktor yang terlibat dalam supply chain, diantaranya factory atau manufaktur, distributor, wholesaler, dan retailer, di mana dalam permainan ini para pemain dituntut untuk dapat mengelola aliran supply chain secara baik dan mengelola logistik perusahaan dengan baik, serta kesimpulan akhir adalah para pemain memperoleh total biaya yang paling kecil atau minimum cost. Selanjutnya ada stakeholder beer game. Nah, di sini terdapat gambar stakeholder beer game. Yang pertama ada manufaktur, distributor, wholesaler, dan retailer. Yang pertama ada manufaktur, yaitu bertanggung jawab memproduksi barang dan mengirimkannya ke distributor untuk memenuhi permintaan distributor. Yang kedua yaitu distributor adalah bertanggung jawab menerima barang dari produsen atau manufaktur dan mendistribusikannya ke wholesaler untuk memenuhi permintaan wholesaler. Yang ketiga ada wholesaler, bertanggung jawab menerima barang dari distributor dan mengirimkannya ke retailer untuk memenuhi permintaan retailer. Dan yang keempat ada retailer, yaitu bertanggung jawab menerima barang dari wholesaler dan mengirimkan barang kepada customer untuk memenuhi permintaan customer. Selanjutnya ada aturan bermain beer game. Yang pertama yaitu pemain dalam kelompok yang terdiri dari 5 peran, yaitu retailer, wholesaler, distributor, manufaktur, dan customer. Yang kedua ada setiap pemain bertanggung jawab atas mengambil keputusan mengenai persediaan dan permintaan produk dalam perannya masing-masing. Yang ketiga ada tujuan permainan adalah untuk memaksimalkan keuntungan kelompok secara keseluruhan. Yang keempat, setiap putaran permainan biasanya mewakili 1 minggu atau 1 bulan dalam waktu nyata. Yang kelima ada setiap putaran dimulai dengan jumlah persediaan awal yang sama untuk setiap pemain dan permintaan awal yang sama dari konsumen. Yang keenam, setiap pemain harus membuat keputusan tentang berapa banyak produk yang akan diproduksi atau dibeli untuk memenuhi permintaan konsumen. Yang ketujuh, persediaan yang tersedia di setiap tahap akan memengaruhi permintaan di tahap berikutnya. Kedelapan, permainan akan berakhir setelah beberapa putaran atau setelah tujuan permainan telah tercapai. Yang kesembilan, setelah permainan selesai, pemain dapat melakukan diskusi tentang keputusan yang diambil, pengaruhnya terhadap rantai pasok, dan bagaimana keputusan dapat ditingkatkan untuk meningkatkan keuntungan kelompok secara keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu setiap versi dari beer game dapat memiliki aturan tambahan atau variasi tergantung pada tujuan dan konteks dari permainan tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke simulasi beer game itu sendiri, di sini aku ingin sedikit ngejelasin mengenai tampilan beer game pada
divisi manufaktur. Nah, di mitra manufaktur itu sendiri terdapat di sini ada incoming order. Incoming order ini merupakan seperti pesanan masuk dari distributor. Lalu stok ini merupakan barang yang ada di gudang. Selanjutnya ada gambar truk warna merah dengan jumlah 12. Ini merupakan pengiriman ke distributor, pengiriman produk atau barang ke distributor. Nah, di sini terdapat backlog. Backlog muncul karena manufaktur tidak bisa memenuhi permintaan dari distributor, di mana distributor memesan 15 tapi di sini masih bisa dikirim 12. Seperti yang aku jelasin tadi, di sini ada gambar truk merah 12 baru bisa ngirim 12 karena belum ada stok di gudang, makanya di sini stoknya 0. Maka dari itu terdapat backlog 3. Nah, bagaimana agar backlog ini hilang atau 0? Kita memproduksi barang, yaitu di sebelah sini. Kita memproduksi barang sesuai dengan keputusan manufaktur itu sendiri. Di sini contohnya yaitu 10 barang. Lanjut. Ini merupakan tampilan beer game pada retailer. Bedanya dengan manufaktur tadi adalah pada outgoing order. Kalau manufaktur tadi adalah memproduksi, jadi mereka mengambil keputusan sendiri untuk memproduksi barang itu berapa. Di retailer itu sendiri sama incoming order, ini merupakan pesanan masuk dari customer. Stok merupakan barang yang ada di gudang. 4 yang ada truk ini adalah pengiriman ke customer. Lalu di sini terdapat backlognya itu 0. Maka dari itu dari retailer mampu memenuhi permintaan dari customer. Nah, di sini terdapat outgoing order. Outgoing order itu sendiri retailer memesan atau membeli stok barang kepada wholesaler. Oke. Selanjutnya yaitu simulasi dari beer game itu sendiri. Kita bisa akses melalui link ini. Kita klik, tampilannya akan berubah seperti ini. Lalu kita klik start a new game. Kita kasih nama ini di unchecklist, misalnya uji coba gitu ya. Terus di number of tool-nya kita ketik 10. Kita yang allow communication between players kita checklist send. Nah, tampilannya akan berubah seperti ini. Nah, di sini terdapat masing-masing mitra, yaitu ada retailer, wholesaler, distributor, manufaktur. Nah, di sini aku coba klik, tampilannya akan berubah seperti ini. Ini ya teman-teman yang aku maksud tadi. Di sini ada incoming order, ada stoknya, ada backlognya. Ini untuk memproduksi karena kita masuk di bagian manufaktur. Selanjutnya, kita akan masuk pada simulasi bergame dari kelompok 14. Untuk di periode 1, retailer memesan barang sebanyak 4 ke wholesaler, lalu wholesaler memesan barang sebanyak 3 ke distributor, lalu distributor memesan barang sebanyak 3 ke manufaktur. Dan di sini manufaktur memproduksi barang sebanyak 5 buah produk.
Oke, aku lanjut ya teman-teman. Setelah melihat simulasi bir game dari kelompok 14, kita lanjut ke playset. Playset merupakan laporan akhir dari simulasi bir game itu sendiri. Nah, di sini aku nampilin contoh dari playset manufaktur. Terdapat kolom seperti ini. Lalu di sini ada kolom-kolom yang akan diisi, terutama atau yang pertama yaitu incoming delivery, tempat untuk pengiriman barang masuk yang berasal dari upstream stage atau hulu. Inventory ini yaitu jumlah barang tersedia minggu ini dihitung dengan penjumlahan inventory minggu sebelumnya dan incoming delivery minggu ini. Siklus ini merupakan menerima barang dari alur atas. Contohnya misal di distributor menerima barang dari manufaktur, tetapi karena aku di sini nampilin bagian manufaktur, berarti manufaktur itu sendiri dengan cara memproduksi barang. Maka dari itu incoming delivery nanti akan diisi sesuai dengan keputusan manufaktur mau memproduksi barang berapa banyak. Ini ya teman-teman, bedanya ada di ini. Kalau di manufaktur itu sendiri incoming delivery-nya itu diisi sesuai keputusan barang yang akan diproduksi. Tetapi jika kita mengisi di bagian distributor, maka distributor itu menerima barang dari manufaktur itu berapa, atau kalau dari bagian manufaktur itu sendiri, manufaktur itu mengirim berapa ke distributor, kebalikannya seperti itu. Lalu lanjut ke available, yaitu jumlah barang tersedia minggu ini dihitung dengan penjumlahan inventory minggu sebelumnya dan incoming delivery minggu ini. Berarti kan ini jumlah barang di minggu ini dihitung dengan penjumlahan stok minggu sebelumnya dan incoming delivery minggu ini. Atau incoming delivery minggu ini kan berarti kalau dari manufaktur dia memproduksi berapa di minggu ini gitu kan. Lalu lanjut di incoming order atau new order, yaitu tempat untuk pesanan yang masuk di mana berasal dari downstream stage atau hilir. Nah, di sini menerima order dari alur bawah. Sebagai contohnya, karena aku nampil manufaktur, berarti manufaktur dapat pesanan dari distributor. Lalu lanjut ke to ship, yaitu jumlah barang yang akan dikirimkan minggu ini dihitung dengan penjumlahan back order minggu sebelumnya dan incoming order minggu ini. To ship, jika jumlah barang yang akan dikirimkan lebih besar daripada jumlah barang yang tersedia, maka kirim barang sejumlah barang yang tersedia. Sedangkan jika jumlah barang yang akan dikirimkan lebih kecil dari jumlah barang yang tersedia, maka kirim sesuai dengan jumlah to ship. Nah, di to ship ini nanti akan berhubungan dengan backlog juga ya teman-teman. Lalu lanjut ke your delivery, jumlah barang yang siap dikirim berdasarkan available to ship kecuali available tidak memenuhi to ship. Jadi istilahnya seperti ini teman-teman, di to ship sama your delivery. Misalnya ada pesanan masuk 15 dan ternyata di stoknya itu cuma ada 12, otomatis yang di delivery di sini kan cuma bisa diisi dengan 12 seperti itu ya. Nanti tiganya akan masuk ke backlog. Nah, backlog itu sendiri adalah jika pesanan yang masuk tidak dapat sepenuhnya terpenuhi karena kurangnya item yang berada dalam persediaan. Yang aku bilang tadi, kalau misalkan terdapat pesanan 15, maka akan dikirim sebesar 12 dan tiganya akan masuk backlog seperti itu. Dan untuk to ship-nya nanti juga akan diisi 12. Lalu untuk minggu selanjutnya, misalnya dari distributor pesan 5 nih, tapi kan kita masih ada backlog 3 dan kita misalnya di stok ada 10 gitu ya, makanya kita langsung kirim to ship-nya tuh 8 karena yang 3 itu seperti kayak
utangnya kita ke distributor. Kita masih ada utang nih, kirim barang ke distributor 3 barang tuh, makanya nanti masuk ke tusip, dimana penjelasannya jumlah barang yang akan dikirim minggu ini dikirim dengan penjumlahan back order minggu sebelumnya, seperti itu. Lalu lanjut inventory, stok barang di gudang setelah pengiriman. Langsung lanjut ke outgoing order, melakukan order ke alur atas. Sebagai contoh, distributor melakukan pemesanan ke manufaktur diambil berdasarkan keputusan Anda. Lalu yang terakhir ada cost, total biaya dari jumlah inventory dikali inventory cost dan back order dikali back order cost pada setiap minggu bila memiliki back order pada minggu ini. Oke, tabelnya akan jadi seperti ini ya teman-teman. Aku lanjut ke kesimpulan. Terakhir yaitu supply chain management atau SCM diterapkan untuk mengintegrasikan manufaktur pemasok, pengecer, dan penjual secara efisien sehingga barang dapat diproduksi dan didistribusikan dengan jumlah yang tepat dan biaya keseluruhan yang minimum. Tujuan permainan ini adalah untuk memenuhi permintaan pelanggan. Ya, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman semua. Kurang lebihnya aku mohon maaf dari kelompok 14. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.